من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tidak bosan-bosannya terus memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu anugerahkan kepada kita semua, hingga pada hari ini, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah ya saudara kita, rumah dari bapak kita, orang tua kita. Semoga apa yang beliau berikan atau persiapkan untuk kita semua, Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh dengan rahmat, pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala memberkatinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya selalu kepada kita semua yang berhadir di tempat ini. Kemudian tidak lupa kita ucapkan terima kasih, syukran jazila terhadap kita katakan orang-orang yang ikut andil dalam terwujudnya acara ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali bertemu dengan antum di sini, daerah apa ini, Tangga Payung ini, daerah Sipilbil. Ya, baru kali ini saya datang kemari, dan ini insyaallah pertemuan yang berkesan dan berberkah insyaallah taala. Karena memang ya kita tidak tidak raguan lagi bahwa niat kita kemarin adalah untuk belajar, di samping kita dalam hal untuk memberikan silaturahmi dalam artian ukhuwah Islamiyah, mempererat tali persaudaraan. Kita berharap dengan ini semua, dengan kita bertemu di sini, kita menambah ilmu kita. Kemudian di samping itu juga menghilangkan kebodohan pada diri kita, dan kita bisa kelak menjadikan ini sebagai modal bagi kita untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita yang lainnya yang mungkin pada malam hari mereka belum hadir. Nah, baik, dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan satu atau dua ayat atau beberapa hadis dari Nabi SAW, ya, kalamullah kita bacakan. Dan ini satu bisyarah ya, mungkin dari guru-guru yang lainnya, bapak-bapak sering mendengar hadis ini disampaikan, di mana Nabi SAW memberikan kabar gembiranya kepada orang-orang yang berhadir di majelis ilmu. Merupakan kabar gembira yang sangat dinanti sebenarnya, yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang haus akan ilmu agama. Yaitu kata Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna
fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah, kata Nabi SAW, berkumpul satu kaum dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka yasluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya, saling mempelajari antara mereka. Melainkan, kata Nabi SAW, akan turun kepada mereka sakinah, tenangan. Ini fadilah yang pertama, ini keutamaan yang pertama. Jadi orang-orang yang belajar ilmu itu, yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang yang memang menginginkan ketenangan, orang yang menginginkan sakinah di kehidupan dunianya dan juga di akhirat nanti. Mereka ingin tenang di saat manusia itu hiruk pikuk dengan urusan dunianya, di saat manusia mereka disibukkan dengan urusan-urusan yang memang tak ada ujung pangkalnya. Dunia tidak dikejar, seberapalah mereka dapatkan. Tapi orang-orang beriman dia cerdas, dia tahu apa yang sangat hal yang sangat dia dahulukan dari sesuatu yang penting. Mereka adalah orang-orang yang pandai mendahulukan sesuatu yang wajib untuk didahulukan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Belajar. Dengan belajar mereka dapat ilmu. Dia tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian dia bisa istiqomah di atas hak itu, dan dia bisa kesampingkan yang batil itu dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah SWT agar diberikan hidayah, petunjuk, ilham, taufik, untuk agar segera Allah SWT mengarahkan ubun-ubunnya ke jalan syaratal mustaqim, jalan yang Allah SWT, di mana Allah SWT merintahkan kita untuk berada di atasnya, menempuh jalan tersebut. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Nabi, kata Allah SWT, ibadahlah Rabbmu sampai keyakinan datang menjemputmu. Artinya apa? Kematian. Beribadahlah engkau sampai mati. Itu pesan yang wasiat yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita SAW. Dan wasiat itu juga berguna bagi kita umatnya, hamba Allah SWT, sebagai umat Nabi SAW. Nabi saja kita tidak meragukan bagaimana beliau adalah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling kita katakan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, tetap saja Allah perintahkan agar Nabi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak, beribadah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah, apa itu ibadah, Pak? Sejak kecil kita sering mendengar ibadah. Apa itu ibadah? Siapa tahu? Nah, ibadah apa? Jualan. Ritual ya. Ibadah ya, bisa? Ngabdi. Nah. Sama siapa mau di? Ibadah itu ya hampir mendekati betul, tapi kalau hampir berarti belum betul gitu. Ya, ibadah itu, catat lagi bawa buku, catat. Kalau yang mereka nggak bawa buku, ingat-ingat gitu. Nanti tanya saya catat, gitu belajar. Hari ini nggak bawa buku, nanti besok pertemuan selanjutnya bawa kitabnya, bawa bukunya. Ya, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah suatu penamaan yang mencakup segala sesuatu yang Allah ridhai dan Allah cintai. Ya, segala penamaan yang mencakup sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tak nampak. Bisa diulangi? Segala nama atau segala penamaan yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai,
ya. Apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang zahir itu yang nampak, ya, bisa dihissi, bisa diindra, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, maupun yang batin, maupun yang nampak. Jadi apa saja perkataan yang zahir yang nampak, atau perbuatan yang nampak, atau yang batin yang tak nampak, yang catatannya apa? Allah cintai perbuatan itu, itulah ibadah. Sekarang pertanyaannya, adakah yang meragukan bahwa ibadah ini bukan ibadah? Bahwa belajar ini, kita datang kemari, bukan ibadah. Ibadah nggak kita belajar itu? Belajar ibadah nggak? Ibadah adalah sesuatu yang belajar, adalah sesuatu yang Allah perintahkan kan, dan itu pastilah Allah mencintainya. Berarti itu ibadah. Kalau itu ibadah, ada konsekuensinya, ada keharusannya ibadah itu. Apa konsekuensinya? Apa keharusan ibadah itu? La nusarrifuhu illa lillahi wahda. Kita tidak boleh meniatkannya atau memberikannya kecuali hanya kepada Allah saja. Itulah ibadah itu. Jangan kau palingkan kepada sesuatu yang lain. Kalau kau beribadah, kau melakukan suatu perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhai, ikhlaskan untuk Allah saja, jangan yang lain. Itu dia ibadah itu. Belajar karena Allah. Kenapa? Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, belajarlah, pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Gitu. Murnikan ibadah kepada Allah SWT dan menjauhi sesuatu yang bisa merusak kemurnian ibadah itu, yaitu kesyirikan. Itu sesuatu yang perintah yang sangat agung sekali. Itu ibadah besar. Belajar dengan belajar. Dan kita tidak akan bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan ibadah itu kecuali dengan mempelajarinya. Masya Allah, ini adalah ibadah yang agung, belajar itu. Maka bergembira. Maka wajar kata Nabi itu, orang yang suka belajar itu orangnya tenang dia, nggak gerusa-gerusu gitu. Dia tenang. Dia tahu apa yang terbaik. Dengan belajar dia tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus dahulukan, apa yang dia kedepankan, dia tahu. Itu untungnya orang belajar itu. Nah, nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah, dan Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Rahmat itu luas maknanya. Kecintaan Allah itu rahmat. Pemberian Allah itu rahmat. Rezeki dari Allah itu termasuk rahmat. Kekuatan yang Allah berikan, kesabaran yang Allah nugerahkan itu rahmat semuanya. Maknanya luas rahmat itu. Jadi orang belajar itu, Masya Allah, istimewa orang belajar itu. Orang yang talibul ilmi itu, belajar ilmu agama itu, istimewa mereka. Makanya Imam Malik gak mau nukar profesinya jadi apa. Jadi ditawarkan oleh murid-muridnya. Ditawarkan oleh murid-muridnya, atau kita katakan saudara-saudaranya, sama guru juga gitu. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, di hari senjanya, di hari tuanya, sudah bongkok, udah bangkotan kata orang, udah bongkok, udah memakai tongkat. Ini berlumuran itu jubahnya itu dengan pena, dengan tinta. Ngapain dia? Ya siap belajar, siap nulis. Di usia seperti itu dia masih belajar dan mengajar. Mungkin murid-muridnya dengan berangkat dari rasa kasihannya melihat syekhnya itu, gurunya itu. Ya syekh, sampai kapan kau boleh ini? Udahlah, istirahatlah, itulah bahasanya. Ya kan, seharusnya seorang itu udah tua gini, banyak istirahatlah. Apa itu? Dikatakan, Innallaha qasamal arzaq kama Innallaha qasamal ilm kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan ilmu itu sebagaimana Allah berikan rezeki. Allah beri kau rezeki, Allah anugerahkan aku ilmu. Wa ana ardi bima qasamallahu ilayya, dan aku sangat ridho, aku sudah ridho dengan apa yang Allah berikan kepada aku, itu ilmu yang aku pelajari dan hobiku mengajar. Nah, seperti itu. Maka urus saja urusanmu, aku akan urus diri, aku kerjakan diri. Seperti itu. Jadi dia tetap dia tetap mencintai apa profesi dia, mengajar. Dia bergelut dalam ilmu. Nah, seperti itu.
Karena tahu ini apa? Ini yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dulu. Para Nabi dan para sahabat begini kerja mereka. Belajar mengajar gitu. Nah, seperti itu. Dan masya Allahnya inilah para salaf itu dabus mereka, perangai mereka ya seperti ini. Inilah hari-hari mereka belajar. Mana? Maka ini ya sebagai mukadimah pembuka untuk memberikan semangat kepada kita semua, maksud saya juga Bapak-bapak sekalian, orang tua kami yang kami muliakan, agar kiranya terus di atas ilmu itu, terus semangat di atas ilmu itu, dan menolong orang-orang yang mereka tafakuh fiddin, yang tafakuh dalam ilmu agama ini. Itu bentuk jihad kita, kesungguhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya. Ya, wa khasyiyahum rahmah wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka, malaikat. Nabi katakan malaikat Allah SWT mengutus para malaknya, para utusan-utusannya, para malaikat-malaikatnya. Ada namanya malaikat sayyarat, namanya malaikat yang memang ditugaskan Allah untuk mencari apa? Mencari majelis-majelis ilmu. Mencari majelis-majelis ilmu. Nah, ketika mereka satu malaikat menemukan satu majelis ilmu, maka satu malaikat ini memanggil teman-teman yang lain. Apa yang kita cari sudah kita dapati. Kemari kalian kumpul semua. Kumpul kemari. Apa yang kita cari sudah dapat. Nah, seperti itu. Kemudian salah satu mereka itu mengadu kepada Allah SWT apa yang mereka telah kerjakan. Kemudian salah satu mereka mengatakan, ya Allah, ada seorang yang dalam hadis lain jelaskan, ada seorang yang dia tuh datang belajar, bukan datang ke majelis ilmu, itu bukan niatnya belajar, cuman karena ada kawannya singgah, jadi dia pun singgah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah SWT mengatakan, aku tidak peduli. Maka mereka masuk dalam keampunanku. Orang yang kebetulan pada hari itu dia cuma singgah saja, sekedar singgah saja, ikut, bukan karena niatnya dari belajar. Itulah dia. Dalam hadis lain Nabi katakan, hum la yusqa man jalisahum. Mereka itu adalah orang yang tidak akan merugi orang yang duduk bersama mereka. Jadi dikatakan orang yang apa namanya, datang ke majelis ilmu itu bukan niat belajar, sekedar duduk saja, itu tidak merugi. Apalagi orang yang memang meniatkan dari rumah niatnya untuk belajar, lebih tidak merugi lagi, begitu kan. Nah, begitu keuntungan, kelebihan dan keutamaan orang-orang yang belajar ilmu itu. Maka gak ada alasan lain kecuali kita semangat terus belajar. Dan kita kan tadi belajar itu gak pandang usia tua dan muda. Ya, tua dan muda semua harus belajar. Walaupun pada kelebihan di antara anak muda ini, mereka dalam hal menangkapnya lebih cepat. Orang tua jangan kalah sama anak muda. Begitu. Orang tua itu punya kelebihan yang anak muda nggak punya. Mereka apa? Punya pengalaman. Dan anak muda jangan sok paten kali dengan orang tua. Dan orang tua pun jangan sosok hebat pula lah. Gitu kan? Nah, seperti itu. Orang tua, makanya Nabi kata apa? Al-barakatu ma'akabirikum. Ya, keberkahan itu ada bersama orang-orang tua kalian, orang-orang besar kalian, orang tua kalian. Itu ada keberkahan mereka. Terus sa'adah, kebahagiaan itu ada pada orang-orang tua kalian. Tua di sini ada dua, ada tua karena ilmu, ada tua karena umur. Ada orang yang masih muda memang, usianya belum tua-tuangan, tapi dia ditua karena ilmunya membuat dia tua. Ini disebut orang tua dalam istilah agama, ini disebut orang kabir, orang besar. Ini orang tua, dia tua karena ilmunya. Nah, orang seperti ini diambil apanya, kemanfaatan dari mereka, curi ilmu mereka, belajar. Manfaati orang-orang seperti itu di setiap di mana mereka berada. Manfaatkan mereka itu. Nah, ada yang kedua, orang tua apa? Orang yang tua karena usia. Memang mereka nggak mungkin nggak makan, istilah kita bahasa kita nggak makan bangku sekolahan. Tapi hai anak-anak muda, mereka itu punya kelebihan daripada antum. Apa? Mereka punya pengalaman yang kau tak punya. Sekalipun kau sudah belajar jadi kuliah di mana lah itu ya, di fakultas mentereng di alam semesta ini. Tapi kau punya orang tua, mereka jauh lebih utama daripada kau. Kenapa? Mereka unggul di sisi usia, pengalaman mereka punya. Jadi kemampuan maksudnya kemanfaatan, keberkahan ada pada sisi mereka. Nah, apalagi orang yang tua di atas ilmu, tua usia, tua ilmu. Nah, begitu, itu lebih Masya Allah lagi, begitu kan? Fahada afdal
Ini lebih afdal lagi orang. Maka perhatikan itu, ya. Jadi itu sebagai mukadimah saja. Nah, bagi pembuka agar kita semangat, kita semua nggak terkecuali bisa itu belajar dan terus berjuang. Itu saya Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap sabar. Jadi belajar itu butuh sabar, sabar nggak ngantuk, ya. Sabar, ini belum apa-apa udah nguap. Udah kode atau apa nih sebenarnya? Ya kan? Belajar begitu. Salah sendiri, ngapain mulai jam sini? Jam ini enak-enak tidur ini memang, apalagi kalau mendung-mendung sedikit hujan gitu. Ya, oke. Jadi sabar belajar itu. Butuh kesabaran yang ekstra dalam belajar itu. Karena kalau kita sabar itu, dalam perintah Allah kan butuh kesabaran. Dalam hal belajar sabar, nanti dalam hal berdakwah juga sabar. Apalagi di dakwah itu ada konsekuensinya, pasti ada orang tak suka dengan dakwah, sabar. Dan musabarah itu memang kesabaran, menambahkan kesabaran sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasbir kama sabarul ulul azm. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya para ulul azmi, para nabi, para anbiya yang memang diuji dengan segala ujian yang sangat dahsyat sekali. Dan memang kaidahnya kesabaran itu, ujian itu tergantung dari sisi keimanan ke tingkat bagaimana tingkat keimanan seorang. Semakin tinggi keimanan maka semakin tinggi juga ujian yang dia akan bakal terima. Itu sudah konsekuensi, sudah sunnatullah begitulah. Sudah ketetapan yang memang Allah sudah tetapkan seperti itu. Dan kuncinya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan menguji seorang, Allah enggak memberikan beban kepada seorang kecuali kesanggupannya. Allah Maha tahu si fulan mampu memberikan apa? Akan bisa menjawab, bisa mengatasi cobaan ujian itu. Makanya Allah berikan. Wallahu bidzallamin lil 'abid. Allah itu tidak akan mungkin menzolimi hambanya. Itu tidak mungkin. Seperti itu. Jadi orang beriman itu harus berbaik sangka kepada Allah SWT. Apapun yang diterima, baik itu hal-hal hal sesuatu yang menyenangkannya, dia bersyukur, atau yang melakukan kebalikannya, sesuatu yang membuat dia tersakiti, dia sabar. Seperti itu. Ya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, hari ini sesuai dengan tema kita membahas tentang sifat-sifat para perindu surga. Wah, siapa yang nggak mau masuk surga? Surga itu Masya Allah luar biasa ya. Gak ada yang tahu hakikat bagaimana kenikmatan surga itu. Cuma diberikan pendekatan oleh Nabi SAW. Ada tuh dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa firman, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu firman. Ini hadis Qudsi namanya. Ada tuh li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa, beriman, yang saleh. Orang saleh itu apa? Surga. Sesuatu yang kenikmatannya ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala. Keindahan surga itu bagaimana, enggak pernah. Wala udhunun sami'at, dan tidak pula pernah didengar bagaimana, ya kita katakan dengar oleh telinga manusia. Nyanyian bidadari surga itu ada dalam hadis rangka. Bagaimana gemerciknya air, jannatin tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, bagaimana gemerciknya air itu. Kita nengok di dunia saja sedap kita mandang air gitu kan, indah begitu, suara gemercik air itu. Surga jauh indah pada itu. Dan Allah katakan itu nggak semisal. Kalaupun hanya sekedar nama, kalau dia sama, hanya sekedar penamaan saja namanya. Di dunia ada durian, di surga juga ada durian. Cuman jangan bayangkan surganya. Duriannya surga itu kayak durian dipajak Kota Pinang itu, di Rangga Payung ini. Itu. Ya. Jadi kalau nama dia nama, sekedar nama saja yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia bagaimana indahnya surga itu. Bayangkan keindahan apapun sampai muncul pemikiran kita itu, hayalan kita itu nggak akan bisa sampai ke tepinya, nggak sampai. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala,
wa tilka darul akhirah lil ladzina ja'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, yaitu jannah, surga. Negeri akhirat di sini maksudnya surga. Kami menjadikannya najaluha bagi siapa? Lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Bagi mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan di atasnya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang terbaik, kemanfaatan yang terbesar, kemenangan itu pasti milik orang-orang bertakwa. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ya, tafsir Tabari itu tafsir paling tua itu, menjelaskan tafsirnya bahwa tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat, itu surga, yaitu naj'alun na'imuha, kami jadikan kenikmatan-kenikmatannya lil ladzina la yuriduna takabburan fil ard, bagi mereka siapa? Bagi mereka yang tidak menginginkan uluwan fil ard, yaitu tidak takabur, tidak membesarkan diri, tidak menyombongkan diri di muka bumi, tidak bersombong diri di muka bumi, wala fasada, dan tidak berbuat kerusakan di atasnya. Perhatikan Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, gurunya Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah taala, membagi kategori manusia, tingkatan manusia, atau ya bagian manusia dalam berdasarkan ayat ini Al-Qasas 83 itu dengan 4 bagian, ya, 4 golongan. Pertama siapa mereka? Ini yang paling parahnya pertama. Ini yang paling parahnya. Yaitu apa? Illadzina yuriduna uluwan fil ardi wa yufsiduna fil ardi. Yaitu pertama, tingkat pertama adalah orang-orang yang menginginkan ketinggian di muka bumi dan berbuat kerusakan di atasnya. Ini orang paling parahnya. Seperti siapa? Seperti kafir Fir'aun. Itu para raja-raja yang memang dia zalim dan menginginkan ketinggian di muka bumi ini, dan dia menzalimi para rakyatnya, menzalimi orang lain. Seperti Fir'aun. Ya, Fir'aun datang Nabi Musa dan Harun padanya dengan membawa misi yang sangat mulia, kan? Itu mendakwahnya agar apa? Agar Fir'aun itu kembali takut kepada Allah SWT. Makanya metode dakwah yang diajarkan Allah SWT luar biasa kepada apa? Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah di dalam surah An-Nazi'at itu? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kau kepada Fir'aun, sungguhnya Fir'aun telah melampaui batas orangnya. Luar togut, luar biasa togutnya. Luar biasa melampaui batas. Faqul, dikatakan pada Fir'aun, hallaka ila an tazakka. Ini bahasa Arab yang luar biasa, ya. Hallaka ila an tazakka. Wahai Fir'aun, maukah engkau mensucikan dirimu? Ini uslub dalam dakwah. Gak ada kalimat perintah di situ, gak ada ya fi'il amarnya dalam bahasa Arab itu. Gak ada fi'il amarnya itu. Hallaka ila an tazakka. Ada fi'il amarnya itu, ada perintah di situ. Nah, ada Musa memerintahkan Fir'aun supaya Fir'aun mensucikan dirinya. Tapi datang dengan kalimat konteks mengajak. Tak mengajak. Fir'aun, mau kau sucikan dirimu? Musa tidak datang dengan kalimat Fir'aun sucikan dirimu. Itu tidak kayak gitu. Begitu. Ini uslub dalam dakwah namanya. Ya, ini metode dalam dakwah. Pada siapa yang dia madu'unya siapa? Seorang yang mu'allim atau seorang dai, dia harus punya ilmu di situ. Dia bukan hanya memiliki ilmu dalam hal apa, dia juga punya ilmu terhadap apa, sesuatu yang dia dakwahi, siapa madu'uin. Kemudian dia harus tahu bagaimana timingnya, kapan dia itu berdakwah, di mana dia berdakwah. Dia akan lihat situasi kondisinya, bukan hanya sekedar modal ilmu saja. Dia punya ilmu pengetahuan juga tentang siapa yang dia dakwahi. Nah, seperti itu. Kemudian dia uslubnya bagaimana, cara dia berdakwah bagaimana, begitu. Itu harus dipelajari. Siapa yang dihadapi?
Nah, kalau dia menghadapi orang, mengajarkan orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan ilmu, maka tidak mengapa dia gunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Tapi kalau yang diajar itu anak TK, janganlah gunakan istilah-istilah yang memang nggak paham, begitu kan? Ibarat anak bayi, bapak makan rendang jengkol enak, Pak. Bapak suka rendang jengkol kan? Orang Gumarga suka nih biasanya. Rendang jengkol. Enak, Masya Allah. Tapi jangan kasih sama anak bayi, anak bapak yang masih 2 hari umurnya. Itu namanya kalau Islam Minang itu kasihan barua namanya. Barua kasihan sama ikan yang terapat menggelepar di pantai. Terdampar di pantai ikan ini. Coba baru monyet bodat kan. Ini bodat ini nengok ikan menggelepar di pantai, kasihan dia, Pak. Kasihan, dia bawa ke atas pohon kelapa, dijemur. Kenapa? Dia ini kedinginan ikannya kata. Dia berangkat dari rasa kasihan iba, kasihan, tapi dia tinggal tanpa ilmu. Itulah nasibnya orang belajar sama orang yang tidak memiliki ilmu. Nasibnya seperti itu. Apa yang terjadi? Terjadilah mahasalah gitu. Terjadilah terjadi. Mana pula bisa tak selamat ikannya. Dia katanya kasihan sama ikan itu. Dia sangka ikannya kedinginan. Dia bawa ke atas pohon, dia keringkan, dia jemur. Nah, seperti itu. Akan ini nggak ada berangkat bukan ilmu namanya. Ya, baik, kembali kita kepada pelajaran kita. Ya, kita jangan lari dari fokus. Nah, imam itu ternyata orang pertama. Golongan pertama, orang yang paling parahnya berbuat kerusakan di muka bumi, bersombong di atasnya. Mereka menginginkan ketinggian di muka bumi dan buat kerusakan. Itu orang pertama. Jenis orang kedua adalah orang yang la yuriduna uluwan fil ard. Mereka tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, tapi mereka yufsiduna fil ard. Mereka berbuat kerusakan. Mereka tidak ingin ditokohkan, enggak pangkat yang mereka kejar, enggak kedudukan yang mereka cari, enggak apa, tapi mereka buat kerusakan seperti apa? Kasra, seperti para pencuri, perampok, pezina, orang-orang yang mujrimin, para orang-orang yang suka gemar berbuat dosa. Seperti ini. Ini golongan kedua. Ya, golongan kedua. Golongan ketiga. Ini dia. Tidak kalah bahaya daripada 1 dan 2. Mereka tidak berbuat kerusakan di muka bumi, la yufsiduna fil ard, walakin akan tetapi dukhal fi qulubihim al-istikbar. Masuk ke dalam hati mereka rasa sombong. Alladzi yuriduna uluwan fil ard. Mereka ingin ketinggian di muka bumi. Mereka enggak berbuat kerusakan. Siapa mereka? Mungkin dari kalangan orang-orang terpelajar mereka ini. Bahkan dari kalangan alim ulama, para ustadz. Mereka bahkan tidak buat kerusakan, tapi mereka menginginkan ketinggian. Bahkan mereka untuk mereka itu memberantas kesyirikan, mengajarkan orang untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Taala, menerangkan kepada manusia ya orang-orang bagaimana bahayanya kesyirikan itu. Mereka jelaskan semua. Mereka tidak buat kerusakan, bahkan mereka menganjurkan untuk memerangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Akan tetapi masuk ke dalam hati mereka rasa istikbar, rasa sombong, ingin ditokohkan, ingin dipuji, ingin disanjung. Inilah penyakit tuh yang biasa banyak orang-orang yang soleh biasanya. Dengan amal solehnya dia terjebak di situ. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah SWT berikan keselamatan kepada kita. Ya, dari hal-hal seperti ini. Ini penyakitnya orang-orang yang mengaji, merasa besar, begitu. Ingin pula ditokohkan, apalagi sudah dibilang orang dia ustaz. Udahlah. Ketika ada datang orang-orang lain dalam artian dalam tanda petik saingannya, dia merasa dikecilkan.
kalah saingan, tak dipakai lagi, merajuk. Apa gitu kebanyakan. Naudzubillah, itu satu hal. Seharusnya seorang dai itu ketika ada dai, dia berterima kasih, bersyukur, kenapa tugasnya makin ringan. Begitu seharusnya. Tapi itulah terjadi di alam semesta ini, terjadi. Kasus itu banyak terjadi. Kenapa? Berangkat dari niat yang tak baik, niatnya salah, ibadahnya bukan karena Allah. Karena Allah tadi kembali ke nama ibadah. Berdakwah ibadah enggak? Masya Allah, ibadah yang sangat agung sekali dakwah itu, dakwah. Dan orang-orang yang jatuh yang masuk dalam dunia dakwah itu semua mereka dinilai orang yang beribadah kepada Allah. Nah, ibadah tadi gimana konsekuensinya? Apakah harusnya ibadah tadi? Kita tidak boleh palingkan kecuali hanya untuk Allah saja. Udah. Mau dipuji orang mau enggak? Nggak ada urusan. Penting kau beribadah, kau berdakwah kepada Allah, ajarkan manusia ilmu. Begitunya kita surga. Apa Nabi Isa mengatakan, dan itu perkataan Nabi Isa alaihissalam Allah abadikan dalam Al-Quran surah Maryam itu. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berberkah di mana saja aku berada. Ditafsirkan para ulama, berberkah di mana saja berada yaitu u'allimun nasal khair aina ma kuntu, yaitu aku mengajarkan manusia kebaikan di mana saja aku berada. Itu orang berkah namanya. Buat baik di mana saja di tempat tinggal, di mana bumi yang dia pijak, langit dia berteduh di bawahnya, dia melakukan apa? Perbuatan perbaikan di situ. Itu orang beribadah namanya. Dan konsekuensi ibadah itu adalah untuk Allah SWT saja. Alangkah bahagianya orang ikhlas beribadah itu, Pak. Bahagia kali orang ikhlas itu. Kenapa? Bukan penilaian manusia yang dia cari. Mau manusia mencercanya, memakinya, atau menyanjungnya, itu bukan itu dia cari. Dia tidak terpengaruh dengan sanjungan manusia. Dia tidak berbesar hati, istikbar. Dia tidak congkak pongah terhadap penjelasan manusia. Dan dia tidak pula lemot, artinya tidak pula jaza merajuk terhadap apa? Cacian dan makian manusia. Kenapa? Bukan itu yang dicari. Bukan penilaian manusia dicari. Dia mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikejar. Berat memang, cakap enak. Kalau bercakap enak, ikhlas, gitu kan. Tapi kena di awak mak kau nak sakit juga, bah. Begitu. Ikhlas. Tapi berat juga ikhlas. Tapi begitulah kita dianjurkan. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas, mengikhlaskan agama ini untuk Allah SWT saja. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Ikhlas. Ya. Nah, dalam penafsiran lainnya, alladzina uluwam fil ardi, mereka yang tidak menginginkan, alladzina la yuriduna, mereka tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini. Banyak penafsiran para ulama. Salah satu di antaranya adalah yaitu tidak berbuat syaraf dan iz, tidak menginginkan syaraf dan iz, yaitu tidak menginginkan kemuliaan dan sanjungan, ya, sanjungan dan kemuliaan. Bukan itu yang diharapkannya. Itu ciri-ciri orang yang apa namanya, yang perindu para perindu surga itu. Karena kita masya Allah, naudzubillah, terjadi banyak orang jatuh di situ. Dia mencari harta, mencari kebutuhan dunia dia pada agamanya. Nabi sudah sinyalir ini, sudah wanti-wanti di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Madi bani, lihat bagaimana orang hancurnya agama seorang, hancurnya diri pribadi seorang, hancurnya masa depannya di dunia sebelum di akhiratnya karena ini." Inilah apa ini? Nabi katakan, "Madi bani ja'iani ursila ala ghanamin bi afsadaraha min hirsil mar'i ala al-mali wasyarafi li dinihi." Tidaklah dua ekor serigala, lihat Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Tidaklah dua ekor serigala yang serigala lapar, ja'iani, dua serigala lapar yang dilepas mengejar seekor kambing. Bisa Bapak bayangkan kayak mana nasib kambing ini? Dua serigala lapar dilepas mengejar seekor kambing. Apa yang terjadi sama kambing ini? Hancur, habis sudah, kan? Enggak disisakan kecuali tulang-tulang tak bisa dimakan. Keras sekali, nggak mau udah.
Sesuatu yang bisa dia makan, dia lahap semua. Kehancuran luar biasa tuh, Pak. Tapi itu kata Rasulullah, itu tidak lebih dahsyat kerusakan daripada seorang apa? Min hirsil mar'i, daripada semangat seseorang mengejar harta dan kemuliaan pada agamanya. Itu tadi, dia ingin apa? Dia ingin disanjung. Dia berdakwah ingin disanjung orang. Dia berdakwah supaya bilang orang dia ustadz gitu. Itu yang dia cari. Dia ditokohkan, ini ditokohkan. Nah, ini bukan para perindu surga itu. Para perindu surga tidak ini yang dia inginkan. Seperti itu. Ini nasib tragis orang-orang yang mengejar dunia itu. Apa yang dia dapat di dunia itu? Kalaupun dia dapat dapat sanjungan manusia. Dan memang kayak gitu kata Allah SWT. Barang siapa yuridul ajilah, barang siapa menginginkan sesuatu yang cepat, yang segera, itu dunia, ajalna lahu fiha, kami akan segerakan. Kalau dia niatnya belajar untuk supaya ditokohkan jadi orang besar, Allah buat dia besar. Barang siapa belajar, dia niatnya untuk supaya dipuji orang, maka Allah akan buat dia akan dipuji orang. Tapi apa? Tapi di akhirat laisa lahu min nasib. Di akhirat enggak ada lagi bagian untuk dia. Illan nar, kecuali neraka saja. Mau gitu. Ini nasibnya orang-orang yang apa? Belanja mencari kebahagiaan dunia di dalam agamanya. Hilang dengan agama ini. Bukan karena Allah. Tadi berangkat dari niat yang tak ikhlas. Karena ini ngerti konsekuensi ibadah itu apa. Keharusan ibadah itu apa nggak tahu dia. Seperti itu. Jadi begitu, para perindu surga seperti itu. Kemudian dalam tafsir lain dijelaskan bahwa mana tidak menginginkan ketinggian di kemuliaan, mereka tidak berbuat zalim. Mereka tidak berbuat zalim. Azul, ya, ciri selain orang-orang surga, orang yang perindu surga ini, mereka tidak berbuat zalim. Zalim itu ada 3. Ulama membagi ke zalim itu ada 3. Pertama, zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, ini kesyirikan. Hak Allah itu diibadahi di dalam rububiyahnya, uluhiyah, dan asma dan sifatnya. Ya, dalam hak Allah dia buat kejahatan, kezaliman pada hak Allah. Itu adalah syirik. Dan itu syirik akbar. Bukan syirik asghar itu. Ya, syirik akbar. Syirik akbar konsekuensinya pelakunya kafir sudah. Dia mukhrij minalillah. Keluar dari dia dihitung murtad di dalam agama Islam ini. Kemudian hapus seluruh amalnya. Tragis itu kalau orang muslim berbuat syirik akbar, tragis, sudah habis sudah. Dan kalau dia nggak tobat sampai matinya membawa syirik akbarnya nih, mati dalam keadaan berbuat syirik akbar terus, dia masuk neraka, nasibnya di neraka khalidina fiha, mukhalladan fih, dia dikekalkan dalam neraka, ya dan billah. Ini nasib orang buat syirik. Maka nanti kita dalam pertemuan lain, kalau ada rezeki kita bertemu lagi, kita akan bahas tentang kesyirikan secara detail insyaallah taala. Hati-hati, agamanya para nabi itu Allah mereka menjauhi kesyirikan. Ini pengakuan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan merupakan kenikmatan paling agung itu ketika tauhid itu bersemayam di hati seorang hamba. Itu kenikmatan paling agung. Ketika kau kenal Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, menjauhi kesyirikan, maka engkaulah pada hakikatnya di mata Allah orang yang paling kaya, paling berbahagia, paling memiliki suatu kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan padamu. Sekalipun engkau semiskin-miskin manusia di muka bumi. Tapi kalau tauhid, kau kenal Allah SWT, mengenalnya dengan mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik padanya, dan kau tahu konsekuensi kesyirikan itu apa, tauhid itu bagaimana, kau pelajari. Ya, kalau tahu terus tahu konsekuensi, harus belajar. Dari mana kita bisa tahu bagaimana tauhid, hakikat tauhid itu, mentahqiq tauhid itu, menyempurnakan tauhid itu? Bagaimana kita tahu kesyirikan itu, bagaimana rincian kesyirikan? Kau nggak belajar, gimana bisa tahu? Ya dengan belajar. Nah, ketika seorang mengetahui itu dan dia yakin dengan itu, dia beramal di belakangnya, maka ini adalah orang yang paling berbahagia. Makanya kata Allah dalam surah An-Nahl itu, Allah kata, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguhnya kami telah mengutus
Ya, fi kulli ummah, di setiap umat ada seorang rasul yang dimana rasul ini memperingatkan kepada umatnya agar apa? Allah saja yang diibadahi dan mereka menjauhi sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ayat An-Nahl, dikatakan oleh para ulama tafsir, nama ayat lain surat ini disebut apa? Surat An-Ni'am. An-Nahl itu namanya surat An-Ni'am, surat yang penuh dengan kenikmatan. Di awal-awal surat sudah Allah sebut kenikmatan itu. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikatu war-ruhu bi amrihi an anziru ala min ibadihi man yasha'u an anziru anna Allah la ilaha illa ana fattaqun. Telah datang perkara Allah Subhanahu wa taala, maka kalian jangan mempersegeranya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka berbuat kesyirikan padanya. Turun malaikat, yaitu dipimpin oleh Jibril, turun kepada para hamba-hamba yang Allah pilih, yaitu para nabinya, agar nabinya, lihat ini kenikmatannya, agar nabinya memperingatkan kepada umatnya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, kata Allah. Fattaqun, maka bertakwalah kalian padaku. Ini kenikmatan. Maka seorang ketika dia diberikan kenikmatan teragung ini, maka dia bersyukur pada Allah SWT. Dia bersyukur pada Allah SWT. Ya, maka dari itu kembali kita. Kezaliman yang paling dahsyat itu kezaliman pada Allah, kepada hak Allah, berbuat syirik. Kedua, kezaliman terhadap hak Allah di luar syirik, di bawah syirik. Itu apa? Maksiat kepada Allah SWT. Apakah itu melalaikan perintahnya atau melanggar larangannya? Biasa meninggalkan sholat atau bermalas-malasan ketika Allah perintahkan. Itu maksiat kepada Allah di bawah syirik. Itu kezaliman. Kezaliman kepada Allah juga, tapi di bawah syirik itu dosanya. Nah, kemudian kezaliman ketiga apa? Kezaliman manusia dengan manusia lainnya. Nah, ini lebih dahsyat juga. Ini dahsyat, enggak kalah dahsyatnya. Kezaliman manusia terhadap kezaliman seorang kepada orang lain. Dan ini konsekuensi luar biasa. Ada konsekuensinya, ada keharusannya kezaliman itu. Dan Allah SWT sebagai ahkamul hakimi, sebagai hakim yang paling bijaksana di akhirat nanti, akan menghakimi, akan memberikan kebijaksanaannya, mengadili kita semua. Orang-orang yang zalim akan dituntut atas kezalimannya. Jangankan manusia, Pak, binatang saja kalau mereka buat zalim, Allah tuntut. Apa Nabi katakan dalam surat, dalam Sahih Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, la ta'addunna al-huququ ila ahliha. Sungguh nanti hak itu akan dikembalikan pada pemiliknya. Seluruh hak akan dikembalikan di hari hisab nanti, di hari pengadilan nanti. Semua hak itu akan dikembalikan pada pemiliknya. Sampai apa? Sampai binatang, sampai hatta yuqadu li syatil jalha min syatil qarna. Sampai nanti kambing yang patah tanduknya akan meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang bertanduk yang mematahkan tanduknya. Akan minta pertanggungjawaban. Binatang saja akan minta, apalagi manusia. Nah, orang yang beriman seperti itu dia. Nah, dengan ilmu ini dia Masya Allah. Maka orang itu hakikatnya orang belajar itu, dia semakin dia belajar ilmu, semakin takut dia. Maka betullah pada Allah Taala. Sadaqallah. Hina yaqul, ketika Allah berkata apa? Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut sama Allah itu para alim, para ulama. Semakin mereka berilmu, semakin takut pada Allah, semakin tunduk. Itu hakikat orang belajar ilmu. Semakin banyak ilmu dia tuntut, semakin rasa takutnya luar biasa, semakin merunduk. Kata orang tua kita, ilmu padi. Padi kok tak berisi, tengoklah gaya petantang petenteng gitu kan. Orang kalau tong kosong nyaring bunyinya, betul itu. Tak ada isinya, cakap salah begitu. Gayanya selangit, padahal bodoh, belajar bodoh. Begitu. Orang seperti itu. Coba kalau dia berilmu, dia tahu, dia khawatir. Rasa khawatir kepada Allah luar biasa. Dan dia tidak bicara melainkan apa? Dia pikirkan dia bicara sebelum dia keluarkan ucapannya. Itu orang berilmu namanya. Apa maslahat dan mudaratnya? Apa kemanfaatan ketika berbicara, ketika memutuskan sesuatu? Dia pikirkan dulu apa yang diucapkan. Itu orang berilmu.
Bagaimana besar di manfaatnya kalau dia guna bicara, mungkin bicara. Kalau tidak dia diam. Nah seperti itu. Jadi perhatikan itu hal-hal yang memang menjaga. Orang-orang perindu surga itu seperti itu, menjauhi kesyirikan, menjauhi kezaliman. Bapak-bapak dimuliakan Allah SWT, perhatikan mungkin agak pertemuan kita pun agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Tengok bapak nengok jam setengah. Jangan takut Pak, saya yang jauh apapun ya, rumah bapak dekatnya, kan? Tapi ya udah mau berakhir ya, bentar lagi. Coba ya, begitulah ya, mungkin sedikit ya, sedikit memang, tapi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Atau apalah banyak-banyak, bapak tak tahu gitu. Banyak kan tahu nggak tahu Ustaz dulu. Ini sedikit dicatat, terus diamalkan. Dan kita berdoa dan kita beramal itu terus bersandar kepada Allah. Berdoa supaya Allah kuatkan istiqomah kita dalam amal ini. Karena nggak akan mungkin kita Pak bisa tegak, bisa kuat di atas ketaatan kecuali apa? Atas pertolongan Allah SWT. Itu camkan itu. Orang beriman seperti itu dia. Rasa iltijahnya, rasa penyandarannya itu kepada Allah kuat dia. Bersandar kepada istilahnya kalau bersandar sesuatu pada yang qawiyul matin. Sesuatu yang qawi dan kokoh itu Allah SWT. Bersandarlah. Bersandar kalau harta apa gantungkan harap. Makanya Allah katakan Allah As-Samad. Ya, Allah As-Samad. Allah tempat bergantung. Bersandarlah kepada Allah SWT. Minta supaya dikuat. Makanya Nabi ketika dia berdoa sering kata Aisyah, ini doa yang paling diucap sering kali Nabi mengucapkan. Apa itu? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sering mengajarkan ini kepada sahabatnya. Nabi sering mengucapkan ini dan Nabi sering wasiat pada sahabatnya agar terus mengulang-ulang doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tegak kokohkan hatiku di atas agamamu. Para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah kamu meragukan kami? Enggak, kata Nabi apa? Iya. Dalam artian bukan aku meragukan kalian, tapi hati ini inna qalb itu bukanlah inna qalba bani Adam, sesungguhnya hati bani Adam itu baina asabi min nabi asabi'ir rahman. Dia terletak di antara dua jari jemari Allah SWT. Yuqallibu ma yasha. Allah akan bolak-balikkan dia sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kalau kita enggak meminta kepada Allah supaya dikokohkan, Allah khawatir kita Allah balikkan hati kita di atas ketaatan, dari awal ketaatan jadi apa? Kemaksiatan. Di atas tauhid jadi syirik. Bisa saja terjadi mujarrab di alam semesta ini. Kita baru banyak kita dulu Masya Allah dia rajin mengaji, sekarang sudah futur. Dulu Masya Allah tidaklah sesuatu apa dimulainkan luar biasa lah pokoknya. Tapi kita lihat kondisi sekarang udah berbeda dengan dulu. Kebaikan yang dulu dia sekarang udah berubah. Allah balikkan. Kita berdoa kepada Allah SWT. Banyak sudah terjadi seperti itu. Ya, demikian Bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu yang kami hormati, ya, abang-abang sekalian, kemudian adik-adik kami yang kami sayangi, perhatikan itu. Belajar, semangat. Ya, semangat belajar. Jangan ya kalaupun futur janganlah parah-parah kali. Begitu. Terus belajar. Kalau bosan kita enggak, agama kita enggak menampik, memang ada satu saat memang ada masa fatrah. Masa agak rasa bosan. Tapi Nabi pesankan, siapa yang fatrah di atas agama, maka berharaplah, maka itu beruntung. Kita fatrah bosan dalam satu majelis ini. Kalau kita seorang itu kita belajar apa ini agak bosan, baca Al-Quran. Begitu. Jangan fatrahnya kan gurunya kosong, akhirnya kembali maksiat. Jangan kayak gitu. Seperti ini fatrahnya tetap di atas agama, maka bisa berharap orang seperti ini bisa dikembali. Masa kemungkinan besar dia bisa rujuk kembali, mudah rujuknya. Kalaupun dia kesasar nggak jauh kali gitu loh, tahu dia jalan pulang. Begitu. Ini kalau orang yang rujuknya entah kemana, orang yang perginya entah kemana, menyasar terlalu jauh, mana mau jalan pulang dia? Seperti itu. Jadi fatrah pun kalau dia agak bosan, kebosannya itu dijawabin dengan sesuatu yang sunnah juga. Rujuknya di atas sunnah, jatuhnya ke sunnah juga, sunnah yang lain.
Pintu-pintu kebaikan itu kan banyak. Satu pintu kebaikan ini dia sudah agak bosan. Pintu kebaikan lain. Maka itu makna dari faidah faragta fansab. Maka wahai Nabi kata Allah Subhanahu wa, kalau kau sudah selesai satu ibadah satu, maka lakukan ibadah lain. Ini istiqomah ibadah. Ini tidak akan bisa lepas sesuai dengan apa? Kita terus bersandar. Jangan lupa bersandar, berdoa supaya kita istiqomah di atas jalan. Itulah yang dipesankan Nabi SAW. Itu yang dilakoni oleh para nabi dan para rasul dahulu, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatus salaf sampai hari ini, sampai dunia kiamat nanti begitu keadaan mereka. Nah, demikian Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dan yang pernah saya dengar itu di media televisi yang bahwa yang namanya syirik itu menghapus amalan apapun yang kita kerjakan. Jadi rasanya alangkah ruginya kalau memang kita ada berbuat syirik. Jadi sini yang saya tanyakan apa saja macam-macam syirik itu yang perlu ya kami tahu lah kan. Jadi salah satu contoh juga ini saya tanyakan juga Pak Ustaz. Itu ada mengatakan apa kalau di kampung itu ada acara-acara perkumpulan misalnya upah-upah ataupun mengatakan rumah yang berkuah itu bagaimana katakan yang lain sebagainya. Jadi itulah harapan saya. Ya sebenarnya kesyirikan itu luas ya. Butuh satu pertemuan jawabnya nih. Tapi baiklah, secara syirik secara bahasa itu artinya syarikat gitu kan, sekutu, teman itu secara bahasa. Secara makna, secara syar'i, secara istilah, syirik itu adalah sebagian kata para ulama, yaitu ja'lu syai' min haqqillah li ghairillah, menjadikan sesuatu yang itu menjadi hak Allah untuk selain Allah. Itu harusnya hak Allah kau berikan pada satu yang lain. Atau taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, artinya menyamakan sesuatu yang selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Taala. Itu syirik. Nah, bagaimana kaidah syirik ini? Ya, syirik itu kita rinci ya. Syirik itu terbagi dua, secara umum terbagi dua dia. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Nah, konsekuensi apa tafrik antara keduanya? Apa perbedaan keduanya? Kalau syirik akbar itu ketika dia melakukan syirik akbar itu, dia di dunia terhukum kafir. Ya, di dunia terhukum kafir. Kalau syirik asghar enggak sampai dikafirkan, tidak kafir. Nah, syirik akbar kemudian yang kedua,
Di dunia dia terhukum kalau dia murtad, di istilahnya. Dia dikeluarkan dari keluarga kaum muslimin kalau melakukan perbuatan itu. Kalau syirik asghar enggak sampai. Kemudian apa lagi dari segi amalannya ketika seorang melakukan syirik akbar, seluruh amalnya, misalnya dia dari umur 12 tahun dia balik gitu kan, dia melakukan ketaatan sujudnya, ya berapa kali dia sujud salat kepada Allah Taala, birrul walidainnya, berbakti dia kepada orang tuanya, sedekahnya, infaknya, zakatnya, segala macam itu kebaikan semua kan. Ketika dia usia 60 tahun membuat syirik akbar, hapus semua itu. Paham? Dari umur 12 tahun sampai berapa tahun tuh? 60 kurang 12. 48 tahun dia beramal, sujudnya berapa juta kali tuh? Hapus semua. 0. Itu kalau syirik akbar. Ya jangankan kita, Nabi saja katakan di surat itu Al-An'am itu diceritakan, disebut di surat ini, dijelaskan seluruh nabi-nabi disebut nabi ini sampai sekitar 18 sampai 20 nabi. Kemudian setelah ayat itu Allah katakan wa in asyraku lahabita ma kanu yasnaun. Seandainya nabi ini semua nabi ini berbuat kesyirikan, hapus seluruh amal mereka, apa yang mereka lakukan. Itu nabi, apalagi awak. Dan Nabi katakan, dan Allah katakan wa in walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, itu para nabi sebelum engkau. Kata Allah SWT. Khitabnya pada Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya engkau berbuat syirik, hapus seluruh amal. Itu Nabi. Apalagi kita. Mustahil Nabi itu buat syirik. Tapi seandainya mereka buat syirik, begitu nasibnya. Udah, hapus amalnya. Kalau syirik asghar tidak, yang dihapus apa? Amalan ketika hari itu dia berbuat syirik asghar. Contoh syirik asghar itu riya. Hari ini Bapak beramal riya. Semalam ini duit Bapak ada 100.000. Hari ini Bapak berinfak 50.000 ikhlas. Allah terima nggak? Terima, pahala. Besok Bapak berinfak dengan niat riya supaya dipuji orang. Udah, amalan besok itu amalan hari ini tadi ya. Semalam kemarin Bapak berinfak 50.000 ikhlas. Hari ini Bapak berinfak 50.000 riya. Ingin disanjung. Udah, amalan hari ini apa? Dihapus. Amalan 50.000 kemarin? Tidak. Pak, itu kalau berbuat syirik asghar. Begitu. Dan kemudian konsekuensi keempat apa itu? Barang siapa yang dia membawa dosa syirik akbarnya sampai dia mati dalam artian sampai mati enggak tobat-tobat, kedukun terus. Sampai mati enggak tobat-tobat atau datang ke kuburan minta-minta terus pada penghuni kubur itu, sampai mati dia enggak tobat di situ. Nasibnya di neraka, masuk neraka selama-lamanya. Kalau Allah masukkan ke neraka, nasibnya itu neraka kafir. Terhukum kafir sudah. Itu secara umum. Tapi dalam hal ini hati-hati. Bedakan dengan mentakyin. Jangan ada mau bilang, oh, berarti nenek aku selama di neraka. Bukan gitu. Nenek aku itu aja kejadian mati. Berarti dia masuk neraka selama-lamanya. Bukan gitu. Hati-hati itu secara umum seperti itu. Bedakan ya. Al-Quran atau agama kita berbicara masalah umum dengan khas, mentakyin. Takyin itu berbeda. Sesuatu yang ditakyin oleh Allah SWT, mereka penuh neraka selama-lamanya seperti Fir'aun. Gak apa-apa mengatakan Fir'aun di neraka selama-lamanya. Pasti. Udah jelas. Kenapa? Allah yang bilang. Pak, itu sesuatu yang sudah dipastikan oleh agama kita, mereka masuk neraka. Abu Jahal di neraka selama-lamanya. Iya. Tapi orang-orang yang hari ini berbuat syirik akbar dan Bapak lihat dia meninggal dalam keadaan gitu, jangan katakan pasti masuk neraka, nggak boleh. Hati-hati. Itu gunanya kita belajar namanya usul fikih namanya. Itu guna kita belajar usul dasar ilmu agama itu. Kamu tahu ya? Nah, apa saja itu syirik akbar itu? Itulah tadi salah satu di antara syirik akbar itu banyak macamnya. Ya, bukan hanya menyembah selain Allah saja. Dalam kecintaan bisa bawa syirik akbar. Cinta
Seharusnya kita beribadah ketika Allah itu apa kita mencintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan pada sesuatu yang lain. Cinta dalam maksud mengagungkannya, membesarkannya, sehingga apa yang diperintahkan kita mendengar dan mentaatinya. Apa yang dia larang kita tinggalkan. Itu cinta ibadah namanya. Dan cinta seperti ini kita tidak boleh memalingkannya kecuali untuk Allah saja. Kenapa? Cintanya bermakna ibadah. Tapi ketika engkau ke bapak palingkan itu, buat seperti ini, mode cinta seperti ini kepada selain Allah, di situ bapak syirik akbar. Contoh, seorang laki-laki dia mencintai si fulana, cintanya udah muncak kali. Kenapa? Dari kecil dia beter-beter, Masya Allah, 20 tahun dia menunggu. Akhirnya sangat cintanya dia. Ini contoh aja. Dia pun datang melamar si perempuan ini. Si perempuan karena memang dia dasarnya mungkin agamanya kurang, tapi karena si fulan ini jatuh cinta luar biasa gitu kan, dia mensyaratkan boleh abang melamar, tapi syaratnya apa? Angan abang sholat lagi. Atau dia sudah terbiasa dengan Masya Allah dengan sunnahnya yang dia dia lazimi, dia mungkin sudah berjenggot atau dia sudah tidak isbal lagi. Turunkan celana abang, baru boleh kau nikah sama aku. Perhatikan, ini perintah atau larangan? Ini larangan, perintah kan? Dia merintahkan supaya nurunkan. Ketika dia memahami itu, mematuhi itu, maka dia jatuh pada syirik akbar. Itu syirik kecintaan. Kenapa? Dia sudah samakan perintah itu. Dia nggak tanya apa persyaratannya itu. Dia jadikan kecintaan sama kan, maka alladzina amanu asyaddu hubban lillah wa minan nasi, di antara sekalian manusia ada yang mencintai Allah seperti mereka mencintai Allah seperti mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Sedangkan orang beriman itu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai Allah mencintai Allah sementara orang yang tidak beriman. Ada seorang yang tidak dia mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Hati-hati itu. Yaitu syirik akbar. Nah, syirik asghar itu tadi. Salah satu di antaranya riya, Nabi jelaskan. Dan syirik asghar itu banyak, ada dalam perkataan. Nah, untuk lebih mengenalnya ada 4 ya atau 5 asbab. Ada sebab-sebabnya. Jadi ada orang mengatakan ini Ustaz, kan biasa dulu apa hukumnya pakai cincin, pakai gelang. Tapi dia pakai itu sebagai apa? Sebagai untuk tolak bala atau mengangkat penyakit. Benang 3 warna, benang beras, kasih dibuat anak bayi itu, taruh di gelangnya, digelangkan atau dikalungkan seperti itu. Oh ini Ustaz ini, iya kami tahu Allah yang menyembuhkan, tapi ini sebagai penyebab saja supaya Allah sembuhkan. Apa hukumnya? Perlu bapak kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya. Udah, satu saja kita kasih. Yang dikatakan sebab dalam syariat, sebab yang dibolehkan, penyebab yang benar itu. Sebab itu ada 2, ada sebab syar'i, ada sebab qadari. Apa itu sebab syar'i? Sebab syar'i itu sebab yang memang ada dalil yang menerangkan. Al-Quran menjelaskannya, hadis menerangkannya. Misalnya apa? Ruqyah adalah sebab seorang untuk sembuh. Ini namanya apa? Sebab syar'i. Kenapa? Ada dalil. Allah katakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un lin-nasi. Ya kan? Wa rahmatul lil mu'minin kata Allah. Dalam Al-Quran kami turunkan Al-Quran itu, ya dia merupakan suatu syifa, dia penyembuh bagi manusia. Dan merupakan rahmat bagi orang-orang beriman. Kemudian datang dari Nabi SAW. Nabi membenarkan seperti para sahabat yang meruqyah seorang yang kepala suku yang disengat itu. Kemudian dia bacakan, seorang sahabat yang membacakan Fatihah pada raja kepala suku ini dan kepala suku itu sembuh. Berita itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi katakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kau tahu itu ruqyah? Fatabassama Nabi SAW. Nabi tersenyum ketika itu. Artinya apa? Nabi membenarkan itu ruqyah. Ini dalilnya namanya bahwa ruqyah adalah penyebab seorang untuk sembuh. Kemudian yang kedua ada namanya
Itu sebab syar'i. Kemudian ada sebab yang kedua, sebab qadari namanya, atau sebab kauni. Sebab qadari itu apa? Sebab qadari sebab yang memang diterima oleh akal kejadiannya. Bisa dibuktikan secara logika yang logika yang baik, bisa diterima. Fakta bicara bisa. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Misalnya ada paku tertanam di meja ini. Kita katakan ini paku, penyebabnya adalah martil yang kutokokkan tadi, tok tok tok. Maksudnya, ini menyebabkan. Ini adalah sebab qadari atau sebab kauni. Martil yang ditokokkan di meja ini menyebabkan paku itu masuk ke dalam meja. Itu apa? Bisa dibuktikan kan? Itu benar. Baik itu diterima oleh akal manusia, tidak bisa. Sebagian orang mungkin tidak terima. Ada sebagian contoh lainnya. Ada sekarang ada mobil yang diprogram dia itu dengan suara pemiliknya, buka pintu, terbuka sendiri pintunya. Tutup, pagar seperti pagar rumah itu juga. Pemiliknya saja yang bisa membukanya, yang memerintahkan mobilnya patuh gitu. Habis itu kan, sebagian orang bilang, ini bapak ini dukun nih, ya kan? Sebagian orang nggak terima, tapi ini bisa diprogram, itu sebab qadari, bisa diterima. Tapi pertanyaan sekarang, bawang ditaruh di sini supaya jin lari, itu apa sebab qadari dari syar'inya? Ada dalil menerangkan? Atau kaki telapak kuda yang ditaruh di depan pintu itu, di atas pintu. Itu ada penyebab supaya maling jangan masuk, mereka bilang. Ada sebab syar'inya. Ada qadarinya apa? Nyambung. Qadari nggak nyambung. Secara sebab qadari nggak nyambung. Apa hubungannya? Tapak kuda yang ditaruh di atas pintu supaya apa? Maling nggak masuk. Bapak buka pintu lebar-lebar, taruh emas 3 kilo di sini. Taruh tapak kuda sampai 8 ton di situ. Apa yang nggak masuk? Nggak ada maling masuk, aku yang masuk. Apa pula ceritanya? Nggak nyambung kan? Seperti itu. Itulah kesyirikan itu. Nah, syiriknya syirik apa? Perhatikan. Syirik kan terbagi dua tadi. Syirik akbar, syirik as. Kalau dia meyakini bahwa ini Pak Ustaz, ini cincin ini cuman penyebab saja. Aku yakin Allah menyembuhkan, penyebab saya supaya anakku sembuh. Syirik syiriknya apa? Syirik asghar. Syiriknya syirik kecil. Pak, kalau dia meyakini bahwa cincin ini yang membuat si fulanah jatuh cinta sama aku, syirik akbar. Paham? Itu syirik akbar. Kufur sudah hukumnya orang seperti itu. Karena dia meyakini dia secara zatnya dia memiliki kekuatan cincin itu. Beda tadi dengan yang pertama, dia meyakini Allah nyembuh, tapi sebagai sebab saja. Kebanyakan orang awam alasan seperti itu. Tapi jangan dikira syirik akbar, syirik asghar itu dosa kecil. Syirik asghar kan syirik kecil ya. Dosa. Syirik asghar itu lebih besar daripada membunuh. Kenapa? Dia syirik. Syirik itu dosa paling besar, dia tingkat awal, tingkat topnya. Termasuk syirik akbar, syirik asghar. Baru di bawahnya membunuh, merampok, mencuri, membunuh orang tua, berbuat zina. Di bawah semua itu. Di bawah syirik akbar dan asghar. Dan dikira ria itu dosa kecil. Iya, dia syirik kecil. Tapi syirik kecil itu bisa mengantarnya. Wasilah, kata ulama, wasilah syirik asghar itu wasilah ila syirik akbar. Merupakan pengantar untuk orang jadi syirik akbar. Awalnya apa? Syirik asghar. Seperti itu. Nanti kita bahas secara rinci insyaallah. Bagaimana rincian-rinciannya. Maka kita butuhkan mungkin 2 atau 3 pertemuan baru selesai itu masalah syirik itu. Karena kitabnya tadi pun itu kita ketebal tadi, Fathul Majid tadi itu separuhnya berbaca masalah syirik. Gitu. Nah, demikian Pak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini masalah sujud tilawah. Apakah ada dalil yang mengkhususkan sujud tilawah itu dilakukan malam Jumat? Dan bagaimana kita menyikapi imam melakukan sujud sajadah, sujud tilawah di malam Jumat? Setiap malam Jumat dia melakukan sujud tilawah. Apa kita harus mengikutinya? Apakah ada dalil yang mengkhususkan malam Jumat tentang sujud tilawah? Malam Jumat? Iya, malam Jumat. Allah alam, saya nggak tahu apa dari. Jumat subuh. Oh, Jumat subuh.
Jumat subuh ya. Ya ada dalil yang menerangkan. Dia baca setiap Jumat pagi itu baca surat Hamim Sajadah. Ya, kemudian ada surat Sajadah. Ya, dan surah Alif Lam Mim Tanzil di rakaat yang kedua. Nabi mempraktikkan, para sahabat mempraktikkan itu. Itu ada sunnahnya. Ya, sunnahnya. Cuman kata para ulama ini jangan dirutinkan. Dia sudah ya kalau dalam 1 bulan itu ada sekali paling tidak dia tidak begitu ya. Begitu, jangan dirutinkan. Seolah-olah itu menjadi kewajiban. Sehingga mengesankan kepada makmum jemaah jadi wajib. Seperti itu. Nah, kalau sudah kewajiban dilakukan di suatu masjid itu Ustaz, apakah kita ada maksud hawa hadis tidak mengikut imam? Inna maju'ilal imam liyutamma bihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam itu jadikan untuk diikuti. Kalau dia faidah kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, takbirlah kalian. Faidah raka'a warka'u. Kalau dia ruku'lah kalian. Udah. Dan ini dalam hal ini seorang kalau imam itu kita katakan itu bukan sesuatu kalau dia mereka dari mana kita rinci dulu dari mana mereka kita mengklaim mereka, menyebutkan mereka, menghukum mereka mewajibkan. Apa mereka katakan mereka itu wajib? Kan enggak. Jangan kita karena mereka selalu mengujar itu mengatakan berarti diwajibkan. Belum tuh, karena mungkin mereka beranggap itu sunnah, mereka dia melakukan satu perbuatan itu terus menerus. Jangan kita mengatakan bahwa itu mereka mewajibkannya sebelum mereka mengatakan itu wajib. Tidak ada keluar dari lisan mereka mengatakan wajib. Jangan kita menghukum. Karena hukum itu kan apa? Menetapkan sesuatu pada orang lain atau menafikannya. Itu menghukum namanya. Bapak gendut misalnya, itu menghukum. Si fulan kurus, itu menghukum. Menetapkan satu sifat dan meniadakan hal lain. Si fulan tidak kurus, itu itu menghukum namanya. Nah, selama orang tidak ada mengucapkan itu, jangan kita pandai-pandian bahwa mereka telah mewajibkan ini. Dari mana? Belum kan? Nah, itu tidak usah. Ya, anggap saja mereka mulai berada ke kejahilan. Ada pun mereka imam yang melakukan itu terus seperti itu. Kewajiban mengikuti imam. Kalau mereka salah, fa'alaihim, kata Nabi SAW. Mereka yang menanggung dosanya. Walakum wa'alaihim fa'alaihim. Ya, kalian dapat pahala, kalian berpahala, mereka dosanya mereka yang tanggung. Ini ceritakan Nabi lah satu imam, satu pemimpin yang memang dia salah dalam sholatnya. Ya kita berarti maka kesalahannya mereka yang tanggung. Ya pahala untuk kalian begitu. Selama mereka itu bukan melakukan hal yang zahir membatalkan sholat mereka, maka kita mengikuti mereka. Nah, sampai masya Allah sampai dalam pembahasan kunut subuh pun maka ada ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalian ikut sholat dengannya. Seperti itu, walaupun dipersiskan para ulama. Tapi yang dikuatkan bin Bas dan itu dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah juga menguatkan itu. Kemudian pendapat dipilih di Syekh Utsaimin rahimahullah. Mereka apa? Seorang di masjid, ketika ada masjid yang mereka melakukan qunut subuh, maka makmum mengikuti mereka qunut subuh. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan dalil tadi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Bersamaan dengan masalah qunut subuh harus berada khilaf, yang khilafnya qawi ya. Khilafnya kuat masalahnya. Nah, bagi mereka meyakin bahwa khilaf itu bid'ah, maka mereka berkeyakinan seperti itu. Tapi jangan dalam hal apa mereka ada kepatuhan terhadap imam. Nah, seperti itu. Paham itu, Pak? Ya, insyaallah ta'ala ya. Walaupun kita enggak menafikan ada khilaf di situ, ada khilaf perselisihan ulama di situ. Namun ini pendapat yang kita pilih. Sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala menguatkan Ibnu Taimiyah, kemudian pendahulunya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ada lagi? Ustaz, Ayo. mengenai sholat tahajud, apakah boleh kalau Anda mengerjakannya sholat tahajud 4 rakaat, witirnya 3 rakaat? 4 rakaat salam gitu. Macam berapa? Dia 4 rakaat dia
Gimana kaifiatnya? Apa rakaat salam atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Gitu ya. Ya nggak apa-apa, witir kalau dia salat malam tahajud itu minimal seorang salat 1 rakaat sudah cukup. Witir saja. Itu hitung salat malam. Atau dia tambah dengan apanya nggak masalah, 2 rakaat salam, kemudian dia salat witir 1 rakaat. Dia tutup dengan witir 1 rakaat. Atau dikata di 4 rakaat, 2 rakaat, kemudian 3 rakaat witir. Itu bagus. Dan begitulah yang dipraktikkan Nabi SAW. Salat itu, salat malam itu, ketika seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kaifa salatul lail, bagaimana salat malam? Masna. Nabi katakan 2 rakaat. Kalau kalian khawatir waktu adzan subuh berkumandang, maka salat 1 rakaat. Begitu. 2 rakaat. Jadi asalnya salat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu, 2 rakaat salam gitu. Jadi ini menunjukkan juga bahwa sholat itu tidak ada, bukan hanya 11 rakaat itu bukan pembatasan. Ada yang mengatakan 23 rakaat itu bukan pembatasan. Buktinya itu hadis Nabi katakan tadi kan. Seorang sahabat yang dia bertanya kepada Nabi bagaimana sholat malam. Nabi katakan 2 rakaat. Kalau khawatir kau subuh menjelang, sholat kan tutup dengan 1 rakaat. Seperti itu. Maka ini menunjukkan dia tidak ada batasan, semampunya sholat malam itu. Nah, bagi orang yang baru-baru mulai belajar, jangan dia langsung ke rakaat yang banyak. Nanti lama akhirnya dia lemah, nggak sholat lagi gitu. Dia latih dulu 2 rakaat, salam 1 rakaat sudah. Selama sebulan ini coba gitu dia. Nanti bulan depan tingkatkan 4 rakaat, itu 3 rakaat gitu ya. Nah, begitu. Terus dilatih, kuat dia baru seperti itu udah biasa, baru tingkatkan lagi. Itu cara melatihnya. Jadi istidrat, bukan istidrat, tadarruj. Perlahan-lahan tadarruj ya, pelan-pelan dia. Ilmu itu seperti itu, belajar harus seperti juga tadarruj, berangsur-angsur. Jangan hari ini belajar semua dipelajari, itu besok belajar lagi. Itu udah salah cara dia ya. Nah, ayo. Apakah boleh seseorang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tetapi hari Jumat dia sholat? Sholat 5 waktu enggak, sholat 5 waktu. Tapi Jumat sholat. Ya, pertama kewajiban gitu, sholat 5 waktu, dia sholat 5 waktu itu kewajiban gitu kan. Namun bagi orang-orang yang mungkin mereka itu dalam hal ini belum meyakini hal tersebut gitu kan, mereka orang awam banyak seperti itu, sholatnya sholat Jumat aja. Nah, orang seperti ini nasihati, butuh nasihat gitu. Nasihati baik-baik, jangan kita mengklaim apa kan ya, jangan kita berputus asa terhadap orang seperti itu. Diberitahu, jadi kewajiban orang yang tahu memberitahu pada orang yang tak tahu, ya menasihati mereka agar mereka meningkatkan sholat wajib itu 5 waktu. Gini bang, begini kak, ini dek, begitu, begini wa sholatnya, nasihati mereka agar mereka meningkatkan sholat 5 waktu. Itu bukan kewajiban yang Allah perintahkan. Innallaha farada 'alaikum 5 salawati fil lail wan nahar. Nabi katakan sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian ya sholat 5 waktu di siang dan malam harinya. Ya, itu. Maka kalau ada orang yang sholatnya mungkin dia baru belajar, kan bisa banyak ihtimal, banyak pertimbangan. Orang itu mungkin ya baru pengen mengenal Islam, dia sholatnya sekali aja. Nah, orang seperti ini jangan dihukum dia itu orang tak baik, gitu kan? Ada orang yang seperti itu. Jadi kita jangan buru-buru isti'jal menghukum orang. Itu isti'jal namanya, buru-buru. Nggak boleh isti'jal, buru-buru itu nggak boleh. Mengklaim orang gini itu kan, menuduh, menjustis orang seperti itu. Mereka asalnya kalau orang yang masya Allah, apalagi mereka yang belum mengenal sunnah itu, lihat ibadah mereka, entah berantahnya sama mereka. Cuman apakah kita membenci mereka? Enggak. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah di antara kalian sampai kalian mencintai bukan untuk diri kalian, sampai mencintai pada orang lain.
Kalau cinta dapat hidayah sunnah, kan bahagia kan? Besar harapan kita, besar kali hati kita mengenal sunnah ini. Seorang beriman, ya Nabi kata apa? Seorang beriman itu seharusnya dia berbahagia lagi ketika dia saudaranya itu mendapat hidayah seperti dia. Itu dia. Dia bahagia dikenal sunnah. Seharusnya lebih bahagia lagi ketika saudaranya mengenal sunnah. Begitu di konsekuensi orang beriman itu terhadap saudaranya. Ya sama nih dia dalam hal dunia pun seperti itu. Dia senang dapat harta, dia harus senang juga ketika saudaranya dapat harta. Jangan saudaranya beli mobil, dia penyakit sakit jantung. Kebanyakan gitu kan. Beli ladang saudaranya, dia menggerutu. Bahagia begitu, alhamdulillah. Begitu. Nah, itu ya. Kemudian seperti itu dia konsekuensinya. Jadi seorang itu terhadap orang-orang kita hidup di mana? Kita hidup di negeri satu daerah yang memang heterogen begitu kan. Ada orang-orang awamnya. Kebanyakan mereka awam, manusia-manusia yang awam. Mereka ini butuh ajaran. Sebagaimana kita butuh pengajaran juga. Mereka butuh. Kita punya hak yang sama. Kita punya hak dalam ilmu, amalan. Mereka juga butuh. Nah, kewajiban orang-orang yang paham sudah mengajari mereka, memberitahu mereka dan mendoakan mereka. Begitu caranya. Bukan dituduh macam-macam sesat pun ya. Saudara sudah sesat, sudah tepi jurang saudara kita. Entar kita sepak begini gitu. Enggak kan? Ditarik dia supaya jangan jatuh masuk jurang. Selamati. Begitu caranya. Nah, itulah dakwah Nabi seperti itu. Hikmah fid dakwah namanya. Ya. Paham Pak ya? Nah. Jazakallahu khairan. Masalah ini kan sementara kita bulan Sya'ban. Jadi amalan-amalan apa yang kita bisa yang sunnah kita laksanakan dalam bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban? Iya. Masya Allah, Sya'ban itu Nabi biasa dia Sya'ban ini bulan yang agung ya. Nabi yang paling bagus ya, dengan langsung aja paling bagus amalan. Nabi itu biasa dia perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ya, diperbanyak puasa. Kalau dia memang terbiasa dengan puasa sunnahnya, dia tingkatkan kembali sebenarnya. Diperbanyak. Tapi dengan catatan jangan seperti dia penuhkan bulan itu. Misalnya seperti bulan Ramadan, sehingga tidak ada bedanya sebulan di puasa terus. Nah, begitu. Dia bedakan dia. Kalau dia biasa 20 hari bisa 25 hari puasa, dia silakan berpuasa. Perbanyak puasa, sedekah. Amal-amal yang itu memang dilipat gandakan. Insyaallah taala itu bagus ya. Ya, amal di bulan Sya'ban itu. Ya silakan yang paling utamanya bulan puasa, sedekah, belajar, ibadah lah. Itu ibadah kan. Tadi apa yang Allah cintai dan Allah ridho perkataan maupun perbuatan. Yang nampak mungkin apakah berzikir, tawakal itu ibadah. Enggak nampak tawakal kan, tapi itu ibadah. Sabar itu ibadah enggak? Nampak dia? Enggak, itu ibadah. Sabar itu ibadah. Banyak sabar di bulan mana saja, terutama di bulan-bulan yang memang ada fadilah di situ, di bulan Ramadan ya. Perbanyak dia. Apalagi di bulan Ramadan kan gitu kan. Orang sabar itu, orang puasa itu ketika saudaranya mengajak dia bertengkar. Apa Nabi mengajarkan? Faqul inni mru'un sha'im. Katakan aku ini orang yang berpuasa gitu. Bukan begitu takut sama dia, enggak. Itu malah bertengkar gitu kan. Kita dengan mengucapkan seperti itu, kita nasihati saudara kita. Jangan rusak puasa saya gitu. Begitu. Bukan kita takut sama dia, enggak. Begitu. Nah, di Facebook ini Ustaz. ayo. Assalamualaikum Ustaz. Surga tempat bersenang-senang dalam tanda kutip. Sementara kesenangan orang beriman adalah beribadah kepada Allah. Apakah di surga boleh melakukan ibadah seperti sholat, mengaji? Iya, insyaallah ini ya. Surga itu berbeda kehidupannya dengan dunia ini. Surga tempat bersenang-senang. Jadi lahum batallah wa lahum ma yasha wa lahum ma yashtahun. Bagi mereka apa yang mereka inginkan, mereka yang kehendaki. Mereka terserah lagi. Di surga itu enggak ada perintah dan larangan lagi. Sebagaimana dunia ada perintah dan larangan. Perintahkan sholat, perintahkan mengaji, dilarang buat ini, buat itu, dilarang berzina, buat riba, dilarang ini itu kan.
kok di akhirat nanti nggak ada larangan-larangan lagi, tak ada lagi perintah. Jadi itu menjawab pertanyaan itu bagaimana dia mau ngaji, ya itu serah saja, apa saja yang rasa dia senang dia ubah, dia sudah silakan. Dia tempat bersenang-senang di akhirat itu, di surga tempat bersenang-senang. Ya seperti itu. Jadi Allah alam, saya nggak tahu apakah ada puasa lagi. Puasa itu nahan lapar. Ya gimana keadaannya, kita nggak bisa gambarkan, bagaimana seorang itu harus berpuasa di surga. Ya Allah alam bisa gimana tuh jawabnya. Tapi yang jelas surga itu tempat bersenang-senang. Ya hari balasan itu balasan yang kebahagiaan, kebaikan yang kita terima di surga itu. Setelah apa? Sebagai balasan dia ketika di dunianya nih memang dia bersakit-sakit begitu kan. Itu upah dari rasa sakitnya di dunia. Fitnah yang dia sabar dia terima. Kan di akhirat akan dikasih Allah SWT balasannya. Di dunia juga dia akan disegerakan Allah SWT sebelum di akhirat nanti kenyataannya. Itu hakikat kebahagiaan di surga itu. Maka katakanlah bidadari bernyanyi, menyanyi kan dilarang kan, tapi kau akan dengar nanti bidadari bernyanyi di surga itu, nggak ada larangan lagi, begitu. Nah, Allah a'lam. Ya, ya demikian ya pertemuan kita pada ini. Semoga apa yang kita telah lakukan hari ini, malam hari ini, Allah SWT memberkatinya, dan apa yang kita lakukan ini Allah SWT lipat gandakan pahalanya dan menjadi amal tabungan kita di akhirat nanti. Dengan ini semoga Allah selamatkan kita dari nerakanya dan Allah masukkan ke surganya. Demikian saya minta maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung hati Bapak, ya saudara-saudaraku di sini, ibu-ibu sekalian, ya maklumlah aku anak Medan Pak. Ini bahasanya ceplos-ceplos saja gitu. Ya, jadi mungkin ustaz-ustaz lain, guru-guru yang lain juga berbeda jumlah penyampaiannya kan. Begitu. Mungkin mereka lebih arif lagi pada awak kan itu. Nah, tapi ya ambil baiknya aja lah. Begitu. Adapun yang salah itu datang dari saya pribadi dan syaitan dan saya berlepas diri darinya. Dan saya mohon maaf kepada Bapak sekalian, saya mohon ampun kepada Allah SWT. Yang benar itu datang dari Allah SWT. Demikian kita mohon, kita menutup pertemuan kita dengan mengucapkan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.